Mega Geekbot. Halo semua, jumpa lagi di channel Mega Geekbot. Dalam episode kali ini kita akan unboxing Marvel Legends Banshee. Seperti biasa, kita bakal bahas action figure dan buat para penggemar X-Men klasik pasti familiar dengan figure yang sudah ada di atas meja. Bagi kalian yang suka X-Men era lama, Giant Size X-Men, atau sekadar kolektor Marvel Legends, figure ini menurut saya cukup menarik buat dibahas lebih dalam. Pada figure Banshee ini, kemasannya menggunakan versi blister card dengan menggunakan window display di bagian depan. Di bagian belakang, kita dapat artwork berupa cover komik Giant Size X-Men lengkap dengan informasi singkat karakter dan tampilan figur dari lini seri komik Wave ini, serta simbol peringatan dan semua hal yang berkaitan dengan merek dan produksi figur. Pada bagian depan, kita bisa lihat figur Banshee sebagai pusat perhatian utama dengan kostum klasik hijau kuningnya. Secara keseluruhan, saya suka banget sama kemasannya. Tidak berlebihan, tapi tetap solid dan layak koleksi. Buat penggemar X-Men klasik, desain kemasan seperti ini sudah terasa lebih dari cukup. Saatnya kita unboxing action figure ini. Seperti biasa, saya bukanya pelan-pelan supaya kemasannya tetap aman dan gak rusak. Di dalam, figurnya terbungkus rapi dengan plastik standar Marvel Legends. Tidak terlalu banyak twist and tie, jadi proses unboxingnya cukup cepat dan tidak ribet. Sedikit preview tampilan aksesoris komik dan figur Banshee sebelum sepenuhnya terlepas dari plastik kemasan. Secara full body, Banshee tampil dengan proporsi yang cukup seimbang. Badannya terlihat atletis, sesuai dengan desain karakter di komik klasik. Kostum hijau dengan aksen kuningnya terlihat bersih. Paintnya rapi, tidak banyak bleeding, dan warnanya cukup solid. Masuk ke bagian head sculpt, wajah Banshee terlihat cukup tegas. Detail mata, alis, dan rambutnya dibuat sederhana, tapi tetap punya karakter. Pada bagian kaki ada hal yang baru buat saya. Ada semacam plastik untuk menyangga sayap kainnya Banshee. Pada bagian lengan juga ada plastik yang sama. Agak ngeri juga sih liatnya, takutnya patah. Kalau mau coba pose yang agak ekstrim, tapi mudah-mudahan enggak ya. Secara keseluruhan, tampilannya tidak terlalu berlebihan, tapi cukup untuk memberi kesan. Suit klasiknya yang ketat dan tidak terlalu banyak tekstur justru sesuai dengan gaya komiknya. Detail figurnya mungkin tidak super kompleks, tapi sangat komik akurat. Dan itu nilai plus besar bagi yang emang tertarik dengan figur bergaya klasik seperti ini. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat ke atas dengan jangkauan yang cukup jauh. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala lihat ke bawah juga memiliki jangkauan yang cukup jauh. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala sedikit bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Ada bicep swivel. Figur pertama buat saya dengan tangan tidak bisa berputar 360 derajat akibat adanya sayap kain dari figur Banshee ini. Siku pinless double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel pada tangan, jadi tangan bisa tekuk atas dan bawah. Ada butterfly joint, jadi pundak bisa tekuk ke depan dan ke belakang. Ada ab crunch, jadi badan bisa tekuk ke belakang dan ke depan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Ada rotasi pada bagian pinggang. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul pinless double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini.
Dengkul pinless double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada swivel paha. Ada boot swivel. Ada ankle hinge dan pivot joint, jadi bisa miring kiri kanan dan tekuk atas bawah. Memasuki bagian aksesoris. Aksesoris pertama yang didapat adalah alternatif head sculpt dari Banshee dengan versi ekspresi sedang teriak. Berikut step by step pemasangan alternatif head sculpt menggantikan head sculpt bawaan Banshee dengan ekspresi normal ke tubuh figur. Beginilah tampilan dari figur setelah ekstra head sculpt-nya terpasang. Sangat sangar dan pas untuk digunakan pada pose Banshee saat mengeluarkan kemampuan teriakan gelombang suara yang sangat kuat. Aksesoris selanjutnya berupa sepasang tangan kanan dan kiri yang berfungsi untuk memegang aksesoris komik Giant Size X-Men. Dan selanjutnya kita juga dapat satu tangan kanan dengan ekspresi tertentu. Berikutnya saya coba menampilkan step by step penggantian 3 versi ekstra tangan yang ada, menggantikan tangan bawaan versi mengepal ke figur Banshee ini. Dan beginilah seluruh tampilan dari ekstra tangan yang didapat tersebut setelah terpasang pada figur Banshee. Aksesoris yang terakhir berupa satu aksesoris komik mini dengan cover Giant Size X-Men nomor 1, terbitan tahun 1975. Dan beginilah tampilan dari figur Banshee saat sedang memegang mini komik X-Men-nya. Marvel Legends Banshee ini adalah figur yang sangat cocok buat kolektor X-Men klasik. Kalau kamu cari karakter populer, mungkin Banshee bukan pilihan utama. Tapi kalau kamu suka melengkapi tim X-Men atau penggemar era Giant Size X-Men, figur ini jelas worth it. Kalau kamu suka konten unboxing seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di unboxing berikutnya. MegaGeek.com